pertama di match ketiga hari ini. Satu tim Indonesia, the only one di grup D. Yap. Yang akan berhadapan dengan AI Esports Bigetron Alpha dengan dua pria misterius ini. Bala bantuan untuk bisa langsung mempercepat farming dari Teozi. Ini udah dilakukan juga sih. Harusnya secara rotasi lumayan diunggulkan lah ya untuk Suyo. Walaupun movementnya agak sedikit kalah sama Hayabusa yang punya Quad Shadow. Iya, tapi ya lagi-lagi ya tugasnya Jauhead di awal itu benar-benar bisa untuk ngebantu banget para junglernya. Untuk bisa lebih cepat dari pergerakan di farming patternnya gitu. Tapi untuk di menit awal nih, dengan membawa Jauhead sebenarnya cukup beresiko juga nih. Apalagi head-to-headnya dengan Tigreal kan. Yang notabene-nya juga bisa ngeganggu balik untuk Jauheadnya agar dia nggak bisa beroperasi di area jungle dari AI Sports. Sementara di bagian bawah, lihat gimana Hilda dari Luke bebas banget, bahkan cutting di dalam area atau turret loh. Dan itu pun bersamaan dengan Teozi yang sekarang ngambil Skelizard milik dari PS terlebih dahulu. Wah, ini udah mulai terinvade ya, cutnya jalan, movementnya juga dimenangin sekarang untuk Bigetron Alpha. Sementara Pamela dan juga Black nih saling mencoba mengintip satu sama lain juga. Flicker dan ejector telah dikeluarkan, Curse of Crow-nya terbuka, terlihat Blacknya pun harus hilang karena First Blood diamankan, tapi balasan dilakukan oleh seorang PS tertancap sudah dengan Spear of Misery, gak ada Quad Shadow. Balasan yang begitu mahal bisa dilakukan oleh Bigetron Alpha. Dua tukar satu dan timing yang begitu baik dari joinnya Eman ya. Spear of Misery yang membuahkan satu efek stun, membuat PS juga nggak bisa escape lagi karena udah nggak ada Quad Shadow yang bisa dia gunakan. Memang ada flicker yang di-trigger dari Moreno, tapi saat disayangkan Shadow Killer udah connect tadi. Jadi dia udah nggak bisa kabur kemana-mana lagi, nggak punya Wings by Wings juga. Dan di sisi tengah, Black kehilangan 3 bar HP. Lagi-lagi poking damage dari Smart Missiles-nya Pamela udah mulai berasa banget nih ya. Sakit nih ya, apalagi ke arah Tigreal gitu. Tapi kali ini untuk turnamen pertama, setup seperti apa yang dipersiapkan karena Luke sudah mulai membayang-bayangi. Mencari ya, lini belakang dan bahkan dia lewat tadi nginjek dulu dari Cyclone Eye-nya. Iya. Biar gak ada yang bisa kabur. Sehingga kali ini Luke masih memberikan zoning out, memberikan damage-nya juga, membuat dari Mad Z harus mundur terlebih dahulu dan membiarkan adanya free turtle pun bisa diamankan oleh Teozi tanpa adanya gangguan sama sekali yang bisa dilakukan oleh AI Esports. Iya, ini masalahnya setup dari Bigetron Alpha bisa juga loh untuk ngeharas purple buff dari PS. Karena mereka udah bersiap dengan 2 player di sana, meskipun ternyata ada inisiasi lain yang coba dilakukan oleh Moreno dan juga oleh Pamela. Karena ada ambush yang coba diinisiasikan, tapi masalahnya nggak ada pergerakan dari AI yang ke arah river atas. Semuanya fokus untuk memberikan backup di purple buff, agar setidaknya PS yang tadi terpick off ini masih aman nih untuk rotasi farmingnya. Oke. Ini masih terbilang kayak cukup pasif agresif ya. Iya. Kayak pelan-pelan tapi on point gitu loh untuk Bigetron Alpha-nya juga yang membuat mereka unggul di angka 1000 gold yang sekarang dipegang. Oke. Spear of Destruction ternyata masih belum mengenai target yang diinginkan untuk bisa mempercepat perpindahan tempatnya juga. Iya. Tapi nggak masalah, Bigetron Alpha kali ini masih bisa memberikan adanya sedikit space lagi yang bisa dilakukan oleh Eman. Dengan juga bagaimana Wings by Wings juga bisa kabur dan bahkan Feather Ice Strike hanya bisa dilakukan dari jauh juga untuk nge-clear satu wave di arah tengah dan mengusir mundur pemain-pemain dari AI Esports. Iya, kalau ngomongin Spear of Destruction tadi ya, menurut aku juga tepat sih kalau nggak kena ya. Kalau sampai kena, itu masalah udah ada Banyak ya. banyak juga kan, udah ada Black juga yang siap dengan implosions-nya dan malah takutnya nanti malah Purify ke-trigger dari Eman gitu. Jadi setidaknya dia lebih aman dengan berjalan kaki menuju ke arah atas. Dan kalau kita lihat ya lagi-lagi untuk kedua explainer ini, Luke nggak ngasih space sama sekali untuk Madzi bisa makan minionnya. Dia benar-benar ngebuka visions banget, dimana Skelizard ini berulang kali diambil sama Teozi gitu. Dejavu ya. Iya. Ada yang cut wave di situ, Skelizardnya diambil. Tapi ya memang cut wave minion ini ngebuat dari movementnya Luke ini bakal menang ya. Menang Iya. jalan lah seenggaknya rotasinya nih, bisa ganggu lagi lini belakang, nyari informasi. Dan Alita, begitupun Eman kali ini masih cukup aman-aman aja. Belum ada banyak juga ganking yang dilakukan ke arah topnya karena turtle panggilan sudah muncul nih sebagai turtle yang kedua. Iya, ini cukup pasif ya. Bisa dibilang 4 menit belum terlalu banyak teamfight yang terjadi. Sekarang mungkin bisa. Karena turtle kedua udah mulai di-setup juga oleh AI Sports. Teozi mencoba untuk menuju ke arah turtle-nya, Spear of Destructions yang nggak connect ke arah siapapun. Quad Shadow dibuka oleh PS untuk bisa menghindar, tapi sepertinya Feather Ice Strike yang langsung menuju ke arah Madzi memberikan backupan ke arah Pamela. Kali ini udah dipegang kendalinya oleh Bigetron Alpha sepertinya, tapi AI Sports nggak tinggal diam. Mereka masih coba untuk memaksimalkan karena Luke tertinggal dan Shadow Kill serta satu Rhapsody yang menutup pergerakan dari Luke. Oke, tapi ya akan ada informasi sih, gak ada shadow kill. Tapi kayaknya Bigetron Alpha gak mau ngambil resiko.
mereka membiarkan saja turtle-nya pun jatuh ke tangan dari AI Esports, setidaknya mencari pertukaran. Mencoba untuk mendorong wave minion di arah bottom lane, tapi sayangnya masih belum berhasil untuk dapetin turret balasan. Ini udah 2 kali Spear of Destructions masih 0% ya untuk hit targetnya ya. Jadi harus berhati-hati lagi pasti untuk Eman, karena tadi memang itu sedikit dirugikan karena Emannya nggak siap buat join juga kan. Jadi kondisinya 4 lawan 5 karena Alita udah muncul di mid lane tadi. Bakal cukup beresiko kalau coba memaksain ke arah turtle yang kedua. Dan kali ini yang tadi sempat bleeding 1000 gold sudah nggak ada perbedaan lagi. Pamela di sisi lain, Rena Efek, Freeze, dan Flicker serta Conceal. Tapi Implosions yang dibuka dari Black yang langsung mendapatkan nyawa dari Pamela. Ini banyak banget tadi source yang keluar ya dari implosionnya. Tapi nggak masalah karena nggak ada teamfight lanjutan juga. Yeah. Plus Alitanya nabung dari stack Scarpiercersnya. Karena tadi dia yang dapetin point kill kan. Ini nambah juga dari lethality-nya dan AI Esports mereka akan memainkan adanya sedikit lane jauh di arah bottom. Membuat akhirnya ada distraksi yang dilakukan juga, membuat dari Bigetron Alpha harus mengirimkan satu pemain untuk bisa nge-clear wave di arah bottom lane. Iya, tapi ini kondisi yang sangat-sangat nggak menguntungkan buat Hilda sih kalau menurut aku. Karena lagi-lagi Hilda adalah hero yang bakal power banget ketika timnya leading condition. Ketika under, Hilda tuh jadi nggak bisa berbuat banyak gitu. Dia nggak bisa jadi parameter karena nggak terlalu tebal-tebal juga, karena tim lawannya juga punya damage output pasti yang besar dibandingkan dengan Hilda yang nahan damage-nya nggak bisa terlalu banyak ketika kondisinya under gitu ya. Tapi untuk kali ini memang masih bermain dengan cukup tempo permainan yang pelan. Gangguan memang ada, tapi ada split yang coba dilakukan antara kedua belah jungler. 1v1 antara Suyo dan juga Hayabusa juga nggak terlalu menguntungkan ke arah Suyo sih. Karena susah banget targetingnya, dan Frigate Glacier telah tertrigger mencoba untuk mengunci keberadaan dari Pamela, namun masih bisa selamat untungnya untuk Pamelanya pun. Turtle yang ketiga sudah akan segera muncul. Dari segi setupnya kayaknya kali ini dari Vision masih coba untuk dipegang sama AI Sport terlebih dahulu. Oke, ada Malefic Roar yang diamankan oleh Alita. Akan semakin sakit lagi penetrasi yang diberikan dari Rhapsody dan juga Dead Sonata seorang Granger. Turtle yang ketiga sepertinya nggak akan dilepaskan. Perbedaan level sepertinya ada 2 level gap antara Theozy dan juga PS. Ada conceal play yang dilakukan oleh masing-masing roamer, tapi belum ada follow up di sana. Mencoba untuk menangkap di lini depan, Luke menahan semua damage yang dia terima dari Alita. Tapi masalah sekarang dipaksa mundur dan setup dari AI Esports jauh lebih dalam dibandingkan dengan Bigetron Alpha. Ya karena poke damage-nya ini sih yang ngebuat dari Hildanya pun gak bisa semena-mena ke belakang. Poke damage Alita, dari Oh My Jenny-nya juga, itu yang cukup mengerikan. Dan the best thing yang bisa dilakukan sama Bigetron Alpha adalah menukar adanya turtle tersebut dengan outer top turret yang bisa didorong oleh Eman dengan cukup free. Tanpa adanya siapapun yang bisa menanggulangi hal tersebut. Karena PS-nya agak sedikit terlambat, tapi Luke kali ini harus mundur terlebih dahulu. Lagi-lagi poke damage yang ngebuat dari Luke agak cukup sulit untuk bisa bergerak, dan Flicker ejector menuju ke arah Black bukan target yang optimal sepertinya. Iya, menampung banyak damage ya, tapi dia nggak terpick off. Malah sekarang Luke seorang diri cukup dalam memang mencoba untuk menghindar, tapi terkena efek freeze dan killing spree yang lagi-lagi dipegang oleh Alita membuat stuck dari Skypiercer-nya. Ini akan jadi PR nanti. Nambah ya? Iya, nambah lagi. Harusnya udah ada 30 stuck ya, dari 3 poin kill yang dikatakan oleh Alita. Karena itu item pertama tadi. Cukup mengerikan, apalagi modalnya juga udah ada tambahan penetration lagi dari Hunter Strike. Ada Malefic Roar-nya juga, dan belum tersentuh sama sekali sejauh ini. Walaupun segi attack speed yang dimiliki sama Eman ini udah jadi ya dari Corrosion dan juga Golden Staff-nya, tapi Trinity-nya belum selesai. Federal Strike kembali terlihat kali ini di arah sebuah inner turret, tapi lihat bagaimana damage dari Alita yang begitu mengerikan. Luke diselamatkan dengan ejector dari Pamela. Hampir aja ada pick off kembali yang diterima oleh Luke. Memang memberikan space untuk Eman adalah satu-satunya jawaban dari Bigetron Alpha ya. Karena lagi-lagi untuk di 9 menit game berjalan juga dari setiap kondisi team fight mereka selalu dirugikan loh. Mereka memang tertinggal nggak terlalu jauh, tapi ya lagi-lagi belum adanya Eman yang powernya bisa didapatkan dari banyaknya items ini bakal sangat sulit. Ada ejector yang dihindari dengan satu Inferno Pursuit. Luke lagi-lagi juga ke bagian depan, membagi distraksi dengan Glacier, dan bagian belakang Implosion dan juga Second Hammer dibuka double, bahkan triple untuk Alita. 3 member hilang menuju ke arah Maniac, dan itu dia Maniac from Alita menumbangkan 4 player dari Bigetron Alpha dan menyisakan Eman seorang diri. Tabungan Skypiercers yang begitu mengerikan, Maniac pun dikantongi oleh Alita. Itu yang sempat aku mention tadi di pregame. Bagaimana matchup dari Eman dan Alita yang akan menarik. Dan bahkan momentum dari Black yang begitu mengerikan tadi. 4-man stun dengan Implosion Sacred Hammer yang di follow up dengan begitu manis. AI Esports seketika
berbalik unggul dengan Lord Advantage yang akan semakin bertambah juga karena mereka tadi ketinggalan 1000 dan sekarang mereka unggul di angka sekitar 4000 menuju ke angka 5000. Berarti 6000 gold yang direnggut atas momentum tadi. Wah, ini cukup bahaya untuk robot merah ya. Karena begitu Alpha sekarang kondisinya dengan keuntungan di objektif Lord yang pertama ini bisa mereka maksimalkan. Karena lagi-lagi dari kondisi tertinggal seperti ini yang tadi aku bahas, Hilda ini nggak bakal punya power sama sekali untuk bisa megangin hero kah atau untuk menjadi badan karena dia pasti bakal bisa dipanis. Dan lihat gimana conceal play yang dilakukan oleh Black mencoba mencari momentum. Ada Federation yang dibuka, PS tertancap sebenarnya Visery. Setelah terakhir masih bisa escape dikejar, tapi masih gagal oleh Pamela dan untungnya Spear of Destruction dari Eman yang berhasil menutup pergerakan dari PS. Poin kill pertama didapatkan, tapi masalah pertukaran dengan 2 orang yang hilang, double di tangan Alita. Ini nggak worth it sih. Pengejaran menuju ke arah PS ini ditukar dengan 2 pemain, bukan hal yang menurut aku imbang. Kecuali mungkin Alita yang kena shutdown. Dan kali ini dari 2 pemain yang hilang tersebut di-convert kembali oleh AI Esports menuju ke arah satu buah base turret di top lane. Teozi sudah selesai dengan Blade of Despair. Memang dari segi damage-nya udah mulai mengejar. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah ada space untuk bisa delivering damage tersebut? Space yang dibutuhkan tuh nggak bakal mudah ya. Karena lagi-lagi efek sisinya banyak banget sih Ul. Harus menghindar dari efek freeze-nya Oh My Jenny, harus menghindar dari dark wave-nya Madzi, dan ya nggak semudah itu ya, juga. Alita? Iya udah 80 juga. Ketika 12% HP dari Beacon Alpha udah pasti hilang langsung instan ya. Dan itu pun bakal dimaksimalkan dengan Death Sonata dari Alita gitu. Dan ini bakal jadi PR banget karena dari total 10 poin kill AI Esports semuanya dipegang Alita loh. Cuma beda 1 doang tadi yang diambil oleh PS. Wow, ini agak sedikit sakit kepala ya. Ini Lihat yang dari tadi kita bagaimana bahas. Granger ini tuh meresahkan sekali dan Tigreal itu loh yang bahaya. Satu-satunya yang bawa Purify hanya ada Eman. Iya. Jadi kayak targeting tadi Implosion Flicker itu bakal mengerikan apalagi kalau ada conceal play. Iya. Walaupun sebenarnya sama-sama punya pick off target ya dari Pamela juga, tapi masalahnya Jauhead ini single target. Iya. Dan yang ada di depan tuh Black. Kalau Blacknya dilempar bakal jadi petaka juga kadang, malah mendekatkan kepada maut. Waduh, ini conceal play yang kembali diinisiasikan Black mencari lini belakang. Ingat teman-teman Beacon Alpha nggak ada yang membawa Purify cukup banyak, hanya Eman di sana. Feather Ice Strike memang sudah dikeluarkan dan masih ada wave minion yang lanjut ke arah base turret. Tapi lihat Spear of Destruction dan juga Spear of Misery. Alita hampir tertangkap tapi malah Eman yang dieksekusi. Kerugian yang begitu fatal untuk Beacon Alpha. Tapi ya mereka harus kembali disiplin lagi, mundur lagi, jangan terlalu overcommit. Ini Spear of Misery-nya dari Eman sih ngeri banget ya, dari tadi selalu on point ya, kena PS, kena tadi Alita juga. Cuman kayak momen tadi dia sendirian dan ternyata pemain dari AI Esports punya damage yang cukup besar sehingga kali ini Eman harus tumbang untuk pertama kalinya dengan unggul jumlah. AI Esports tidak segan-segan langsung mengeksekusi terhadap Lord yang sudah muncul tanpa adanya gangguan sama sekali karena cukup berbahaya dan upaya pencurian dari jarak jauh dengan Spear of Destruction ini nggak ada. Emannya masih 1 detik lagi tadi bawa spam. Kecuri. Waduh, itu bakal makin jadi PR lagi ya. Kehilangan orange buff yang diambil oleh PS dan ini membuat ada chance juga untuk 2 orange buff diambil oleh AI Esports. Udah mulai di Rico karena AI Esports udah mulai sangat-sangat percaya diri, overconfidence yang semoga aja nih membawa keberuntungan juga untuk Beacon Alpha, tapi Implosions dan juga Flicker. Oke. Tapi sepertinya belum ada target, tapi lihat bagaimana Luke kali ini pun harus tercicil dengan Shadow Kill. PS masih bisa kabur dengan kuat Shadow-nya. Zoning out yang dilakukan dengan adanya Feather Ice Strike tidak membuat dari AI Esports gentar. Mereka bisa tetap menghancurkan satu buah base turret di bottom lane dan bahkan pengawalan terhadap Lord sudah dilakukan. Wah, ini Lordnya mendekat dari bagian tengah dan lihat gimana Luke memang memegangi satu player di sana. Ada Madzi yang mencoba untuk escape tapi Unstoppable Force gagal. Pamela mendapatkan Alita dan bahkan kali ini Pamelanya pun down. Legend dari tangan dari Alita membuka Feather Ice Strike tapi double kill disecure oleh Alita. Masih bisa bertahan dan bahkan dengan Wind of Nature dia memukul mundur Eman. Sekarang base sudah mulai terekspos dan AI Esports sepertinya fokus untuk mendapatkan semua player karena Alita menuju ke arah safest dan gagal